Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Perenungan firman Tuhan pada pagi ini bersama saya Pendeta Cucu Elia. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bebas dari Hutang. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa meminta berkat, meminta tuntunan Roh Kudus, agar ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, kami akan semakin memahami jalan Tuhan, semakin kami dipenuhi dengan tuntunan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bahkan bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judulnya renungan kita bebas dari hutang. Adakah di antara kita yang tidak senang kalau hutangnya dibebaskan? Atau adakah di antara kita yang mendengarkan siaran ini belum pernah berhutang? Saya kira bahwa kita rasa-rasanya hampir semua orang pernah berhutang. Dan minimal pelajaran ini boleh melihat bahwa sungguh kita menjadi orang yang berhutang. Saudaraku, negeri kita yang dipimpin oleh presiden yang sungguh baik menurut saya, bahwa presiden kita pernah membuat kebijakan-kebijakan yang baik, yaitu membebaskan hutang-hutang pajak. Dalam sebuah berita yang dimuat dalam Kompas, yang kemudian menunjukkan sebuah undang-undang nomor 36 tahun 2008, huruf K pasal 4 ayat 11 tentang penghapusan hutang. Ya. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil seperti kredit usaha tani, kredit usaha keluarga, kredit usaha rakyat, KUR atau KUR, kredit untuk perumahan sangat sederhana serta kecil, dan yang kecil yang lainnya sampai jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak, dan mereka mendapat kesempatan untuk penghapusan hutang. Saudaraku sekalian, ada banyak juga kebijakan-kebijakan lainnya, hutang dibebaskan, tapi saat yang sama saudaraku sekalian menunjukkan siapa yang pernah berhutang. Ya, ada yang mungkin punya berhutang tapi mungkin sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dia mau dibebaskan, dia mau menunjukkan diri. Jadi satu kesempatan yang baik bahwa dibebaskan dari hutang ada sungguh indah, tapi juga mendapat kesempatan bahwa inilah saya sebagai orang yang berhutang. Dan saya rindu untuk tidak berhutang lagi tentunya. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan rohani kita melihat bahwa ada kaitannya tentang kehidupan berhutang ini. Sebab dalam ayat firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ke-14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudaraku, sekiranya kita menjadi seorang yang berhutang, mungkin beberapa saudara kita yang dalam kekurangan pergi ke warung dan menghutang untuk makan siang. Dan mungkin berhari-hari belum dapat kesempatan untuk membayar, dia berhutang kembali. Dan mungkin sudah berminggu dia mau datang untuk makan, rasanya malu ke warung itu, tapi dia datang juga meminta kesempatan untuk berutang kembali. Dan saudaraku sekalian, bila mana si pemilik warung itu dengan sangat baiknya dan mungkin sedang merayakan sesuatu, dan dia mau para penghutang ini dibebaskan. Hari ini boleh Anda makan, bahkan mungkin dibebaskan hutangnya sekian persen. Oh, sungguh menggembirakan saudaraku sekalian, tentu kalau hutang kita dibebaskan.
Saudaraku, ayat itu mengatakan tadi bahwa kita punya surat hutang. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa. Ya, dosa yang membuat kita berhutang. Karena dosa akibatnya adalah maut. Dan maut itu harus kita alami, dan itulah hutangnya. Oleh segala ketentuan-ketentuannya, dikatakan ayat tadi, mendakwa dan mengancam kita. Itulah yang harus kita terima. Itulah hutang kita. Namun saudaraku, ayat ini mengatakan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Perlu kejelasan saudaraku sekalian, ayat ini mengatakan bahwa yang dipakukan di kayu salib itu adalah ketentuan-ketentuan yang mendakwa dan mengancam kita. Apa itu? Hukuman karena dosa. Hukuman karena dosa. Bukan hukum, ya, yang dipakukan. Bukan 10 perintah Tuhan yang dipakukan. Justru hukuman ada karena ada hukum. Bisa dipahami ya. Kalau ada orang ditindak pelanggarannya, mungkin kena tilang di jalanan, itu karena adanya hukum atau peraturan yang dilanggar. Hukuman ada untuk menegakkan hukum, ya. Jadi hukuman karena dosa, dan hukuman itu ditegakkan untuk menunjukkan bahwa hukum itu ditegakkan. Terjadilah hukuman. Dan hukuman itu harus dijalankan. Dengan adilnya Tuhan harus menjalankan hukum itu, tetapi hukuman itu yang harus dijalankan ditimpakan ke dalam dirinya ketika Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah pengertian yang harus kita miliki supaya kita jangan meleset. Jangan sampai kita justru membuangkan hukum. Kalau hukum atau peraturan dibuangkan, tidak akan ada dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 mengatakan itu. Maka karena adanya dosa, karena adanya hukumannya harus dijalankan, maka muncullah Yesus sebagai seorang yang menyelamatkan kita, mengambil kita dari hukuman itu dan dibebaskan. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan karena surat hutang kita dibebaskan. Luar biasa, saudaraku sekalian. Itulah berkatnya mengapa kita menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Saudaraku, ayat dalam Kolose pasal 2 ayat 14 tentu tidak berdiri sendiri. Untuk itu saya ingin membacakan sebahagian dari perikop ini. Kolose 2 ayat 13, ayat sebelumnya. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya di atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Saudaraku, kita sudah membaca beberapa ayat firman Tuhan dari Kolose, pasal 2 ayat 13 sampai 22. Beberapa ayat ini mungkin seringkali menjadi perbincangan, menjadi sebuah diskusi yang hangat, dan bahkan mungkin bisa membawa pada perdebatan. Khususnya mungkin terkait ayat yang ke-16 tadi.
bahwa katanya jangan membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Oh, ayat ini mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi ada peraturan-peraturan lagi soal apa yang harus dimakan dan apa yang harus diminum. Dan tidak perlu lagi kita merayakan hari Sabat. Saudaraku sekalian, tentu pemikiran itu adalah kesimpulan yang keliru, ya. Sebab ayat ini tidak berbicara soal tidak perlu lagi itu, ya. Mari kita lihat bahwa ayat ini mengatakan jangan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman, ya. Artinya, saudaraku sekalian, ini terkait juga dengan ayat-ayat yang sesudah itu. Ada lagi peraturan jangan jamah ini, jangan jamah itu, ya, jangan mengecap itu dan sentuh itu. Artinya, saudaraku sekalian, peraturan-peraturan itu kalau dilanggar, dia harus mempersembahkan persembahan. Wah, persembahan yang dipersembahkan kepada seseorang atau satu berhala yang kita tidak tahu. Dan orang-orang itu kemudian membawa makanan, minuman, persembahan. Dan tidak boleh dijamah, dikecap, dan lain sebagainya. Dan orang bisa kena hukum gara-gara itu. Itulah yang dibicarakan, saudaraku sekalian. Jadi bukan soal makanan yang tidak boleh atau haram dan halal. Sebab makanan itu perlu dipisahkan untuk apa yang dimakan dan diminum. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Tuhan membuat peraturan itu untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita, agar kita lebih baik dan lebih sehat dari kebanyakan orang. Demikian juga dengan hari raya atau bulan baru. Jangan ada orang yang menghukum kamu gara-gara melanggar hari raya atau bulan baru atau hari Sabat. Nah, saudaraku sekalian, dalam hari-hari raya orang Yahudi yang disebut hari raya, memang ada hari raya, ya. Dan setiap hari raya itu mereka berhenti. Berhenti itu artinya Sabat, dan setiap hari raya adalah perhentian, ya. Jadi ini bukan berbicara tentang Sabat mingguan, ya. Beda kalau 10 hukum yang keempat mengatakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu adalah Sabat mingguan. Ini adalah hari raya. Ya, ada hari raya Pondok Daun, ada hari raya Pentakosta, ada hari raya banyak lagi, ya. Dan termasuk hari raya bulan baru. Ya, bulan baru yaitu setiap bulan tanggal 1 itulah bulan baru. Kalau tanggal 1 setiap tahunnya berganti tahun namanya tahun baru. Ini bulan baru, tanggal 1 itu hari raya. Dan itu juga disebut hari perhentian, hari Sabat. Jadi saudaraku sekalian, ini tidak berbicara tentang hari Sabat mingguan yang mana tidak terkait yang dipalangkan tadi atau disalibkan tadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya membaca ayat ini, ayat yang harusnya kita dengan mudah kalau kita membaca keseluruhannya. Lihat ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Siapa yang harus datang? Wujudnya ialah Kristus, ayat 17. Jadi hukum-hukum yang tadi harus mempersembahkan, ya, itu terkait dengan hukum-hukum upacara di Ka'bah, ya. Dan itu membayangkan Kristus, dan wujudnya adalah Kristus. Sementara 10 hukum termasuk hukum Sabat bukan bayangan Kristus, tapi itu adalah karakter Allah sendiri dalam hukum itu yang ada juga di dalam Kristus sebagai wujud yang harus ada. 10 peraturan, 10 hukum itu termasuk juga peta Allah atau karakter Allah itu harus juga dimiliki oleh umat manusia dan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku sekalian, jadi kita mendapatkan ayat 17 memberikan ketegasan bahwa itu adalah bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Dan kita jauh lebih lagi didorong untuk melihat bahwa ketika kita melihara hukum Tuhan, ketika kita mengikuti pengajaran Tuhan, ketika kita beribadah, semuanya meninggikan Kristus yang adalah wujud daripada bayangan tadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat yang terkait dengan hutang-hutang tadi, ya, kita senang membicarakan tentang dibebaskan dari hutang. Dan sekali lagi, bahwa hukum Tuhan menuntut kita untuk menjalani hukuman kalau
hukum itu dilanggar. Dan saudaraku sekalian, itu sebabnya hukum ditegakkan ketika adanya hukuman. Namun puji Tuhan, karena hukumannya ditanggung oleh Yesus Kristus sebagai wujud daripada bayangan tadi, sehingga kita bisa dibebaskan dari hutang tadi, surat hutang, yaitu hukuman yang mengancam kita. Belum dilakukan tapi sudah mengancam kita, karena kita adalah calon-calon masuk ke dalam api neraka kalau saja Yesus Kristus tidak menanggung surat hutang tadi yang mengancam kita. Mari kita lihat ayat yang ke-23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara-saudaraku sekalian, jikalau kita dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan kerohanian kita, dalam ibadah pribadi dan juga ibadah-ibadah bersama dengan umat-umat Tuhan yang lain, yang mungkin kelihatannya penuh dengan hikmat, kita harus melihat lebih dalam lagi. Ada orang mungkin merasa dengan berpuasa seharian atau berpuasa sampai 2-3 hari, dia sedang menunjukkan kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun saudaraku sekalian, rupanya hanya menunjukkan keegoan saja, kepuasan dalam beribadah, dan itu hanya dikatakan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Mungkin ibadah itu, puasa itu, dan doa itu benar, itu adalah hal yang indah di mata Tuhan. Namun bukan mengikuti sebuah peraturan, tetapi oleh karena kita memiliki kerinduan yang dalam untuk lebih memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan kita. Itulah kehidupan ibadah kita, bukan sekedar mengikuti peraturan. Bagi saudaraku sekalian, anggota-anggota jemaat yang kami kasihi, kalau kita mempelajari dan mempercayai akan 10 perintah Tuhan dan berbagai peraturan yang di dalamnya, bukan kita mau dengan sekuat tenaga mau mengikuti hukum Tuhan itu. Bukan itu yang menjadi prioritasnya. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Kalau kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan kita, saya yakin peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dijalankan itu tidak merasa mengekang kita, tapi kita penuh dengan sukacita menjalankannya, karena itu adalah hukum yang datang dari Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi dan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Baik saudaraku sekalian, sekali lagi, bila mana kita melihat di awal tadi tentang bagaimana orang dibebaskan dari hutang, mereka penuh dengan sukacita karena hutangnya dibebaskan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, kalau kita membaca hukum Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20, sebelum hukum itu disebutkan satu persatu, ayat sebelumnya yang awal itu disebutkan bahwa engkau sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Artinya saudaraku sekalian, kita sudah dibebaskan dulu dari hutang oleh kemurahan dan kasih Tuhan. Ia sudah memakukannya, surat hutang itu di kayu salib. Itu sebabnya kita pun penuh dengan sukacita datang kepada Tuhan. Dan ketika ibadah itu diadakan, baik itu di rumah, demikian juga dalam perbaktian bersama-sama dengan umat Tuhan, mungkin melalui virtual, ingatlah bahwa kita datang dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan sudah membebaskan kita dari hutang, yaitu hukuman kekal tadi. Dibebaskan karena hukuman kekal tadi dipakukan di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa agungnya kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kami dari hukuman dosa, hukuman karena dosa-dosa kami. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan rasa syukur, dan kami selalu datang dengan penyembahan yang penuh kelegaan karena Tuhan telah membebaskan kami dengan kasih-Mu yang dalam, membebaskan kami dari hutang dosa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.